Sobat Investor, Sobat Lotus, salam investasi dan selamat sore. Saya Devi dari Lautan Dana Investment Management dan di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya, Pak Umar Abdullah dari Lotus Andalan Sekuritas. Yang mana kita tuh sore ini mau bahas apa sih Pak? Mau bincang-bincang sedikit seputar saham ya Pak, investasi. Di saat maraknya judi online, kan banyak tuh Pak kasus-kasus judi online. Iya. Nah, terus kenapa sih kaum milenial Gen Z tuh lebih tertarik sama judi online dibandingin sama investasi? Apa gitu loh? Susuknya tuh apa gitu ya? Susuknya. Padahal kan resikonya juga kan lebih ya besar gitu dibandingkan investasi. Nah, kenapa sebenarnya sih kenapa investasi itu menjadi pilihan yang tepat? Di era sekarang nih Pak, yang ketika suku bunga lagi turun, terus kita juga harus punya tabungan untuk menggerus inflasi dong, gitu. Nah mungkin Bapak bisa saya kasih jangan singkat nih Pak, satu statement dulu ya. Dari yang Warren Buffett namanya, bahwa yang perlu di-note adalah risk comes from not knowing what you are doing. Apa artinya? Resiko itu timbul kalau kita nggak tahu. Jadi tadi ngomongin kayak masalah judi, masalah saham. Sebenarnya semua hal yang kita punya di hidup ini itu pasti mengandung resiko itu. Iya, pasti Pak. Gitu ya. Tetapi kan resiko itu kalau kita ngomongin ilmu statistik nih, setiap ada resiko kalau kita balik tuh biasa ada gain. Karena resiko sama cuan itu berbanding lurus gitu loh. Jadi resiko itu jangan dihindari. Tapi dimitigasi, dihadapi ya Pak. Dihadapi dan di-manage gitu. Itu dulu. Terus gimana Pak cara manage risikonya? Nah, managing risiko itu sebenarnya bukan hal yang sulit banget sih. Saya kasih contoh yang paling gampang deh gitu ya. Saya ini pedagang. Saya jago bikin somai. Oh, Bapak pedagang somai. Misalnya nih, kita pedagang somai. Saya dagang somai tapi kok nggak laku-laku. Terus tetangga saya nih bikin donat. Wah, dia kok donatnya laku banget nih. So mulai besok saya akan bilang saya mau dagang donat gitu loh. So simply sebenarnya ketika kita shifting out of nowhere, karena cuma lihat nih orang kayak laku deh dagang, saya shifting lah. Itu adalah awal mula resiko. Tetapi sebaiknya kalau emang kita jago somai ya digeluti somainya lebih dalam, mungkin ada bahannya yang ditambahin atau pasarnya yang digedein atau segmentasi yang salah gitu ya. Artinya dipelajari itunya, kenapa saya kurang laku gitu. Kan saya balik lagi nih ke saham sama judi online. Yang mesti di-note adalah, tahu nggak sih Mbak Devi sadar nggak bahwa misalkan kita punya, ini saya biar gampang aja deh ya. Kita punya inflasi di Indonesia itu biar gampang ya, angkanya 5%. Ya gampang nih. Pertumbuhan inflasi adalah pertumbuhan kenaikan harga. Jadi kalau kita lihat nih ada pertumbuhan macam-macam. Kalau kita naruh uang di deposito itu 5% kurang lebih. Betul. Ya. Sementara pertumbuhan kalau di dunia nyata nih pertumbuhan inflasi pendidikan kita itu setiap tahun naik. Setiap tahun itu dahsyat di atas 10%. Betul. Artinya pertumbuhan uang kita 5%, pertumbuhan harga di market 10%. Sehingga menyimpulkan bahwa uang kita tuh nggak tumbuh. Tapi uang kita tumbuh minus. Betul. Karena tergerus inflasi ya Pak. Betul. Bahasa kerennya adalah real rate. Inflasinya berapa, yang kita dapat berapa gitu lah. So simply kita mesti tahu nih, jadi gimana caranya kita naruh duit di mana ya? Biasanya saya selalu bilang cari instrumen yang bisa ngebit inflation. Inflasi. Dan itu apa Pak? Instrumennya itu apa? Instrumen itu banyak. Ada yang paling simpel namanya deposito. Tapi kan deposito bunganya kecil. Gak bisa ngebit inflasi. Betul. Yang kedua ada namanya obligasi. Betul ya. Bunganya agak lebih tinggi daripada deposito. Tapi resiko juga kecil, relatif kecil. Nah sebenarnya yang bisa ngalahin inflasi mantep itu namanya saham. Jadi saham ya Pak ya. Atau reksadana. Kalau kita nggak bisa mengolah sendiri, ya better you mempercayakan kepada orang yang lebih ahli seperti Mbak Devi ini gitu ya. Kita percayaan uangnya taruh di Mbak Devi yang ngolah gitu. Namanya reksadana. Any kind of reksadana. Tapi poinnya adalah gimana caranya kita menaruh duit di satu instrumen yang mana returnnya di atas inflasi. Berarti kita juga nggak boleh main asal taruh-taruh juga Pak. Kita harus paham ilmunya dong, kayak seperti Bapak bilang.
tadi jualan somai tiba-tiba mau jualan donat. Kan nggak bisa main ikut-ikutan. Berarti bahaya nih teman-teman untuk yang mau investasi tapi kayak karena takut FOMO, fear of missing out atau fear of people opinion, terus tiba-tiba ikut tren tapi tanpa tahu instrumennya apa, tanpa belajar dulu nih produk investasinya apa gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya produk itu berkaitan sama namanya risk profile. Jadi kalau Mbak Devi kan jauh lebih muda nih, biasanya lebih petarung gitu ya. Saya maunya mainnya saham gitu. Tapi kalau saya mungkin lebih tua, kalau saya kayaknya nggak terlalu berani deh. Kalaupun main saham, saya mainnya blue chip aja gitu ya. Nggak ada yang salah. Karena risk profile itu sangat tergantung sama risknya masing-masing. Betul. Ada yang merasa rambo banget nih dari kita ngomong dunia saham tuh ya. Saham, kalau saham belinya BCA, itu kan nyaman, aman, dapat dividen, most likely naik. Tapi kan naiknya segitu aja. Betul. Gitu ya. Misalkan kita mau setahun 10% maksimum gitu ya. Tapi ada saham yang lompat-lompatan gitu ya. Naiknya bisa 30%, 50% gitu loh. Ada yang salah apa enggak? Jawabannya enggak. Tergantung sama risk profile masing-masing. Selama kita punya duit, let's say kita punya 100 juta gitu ya. Artinya kita punya target return 20%, maka kita rela juga kalau dia nge-flip ke bawah 20%. Jadi harus bisa gain 20% harus rela juga resiko 20% ya Pak. Artinya kalau duit 20% hilang, ikhlas ya gitu. Itu dulu nih. Karena ada orang yang punya duit segini-gininya, dorong semuanya gitu buat main saham. Tanpa tahu sahamnya itu apa, sektornya gimana, apa ada competition atau enggak gitu loh. Jadi yang paling penting sebenarnya risk profile. Kita tahu dulu nih kita ini gampangnya pemberani apa penakut. Berarti nggak boleh coba-coba main asal beli-beli aja nih Pak. Tergantung misalnya kayak yang untuk saham-saham untuk orang tua, tapi misalnya dia tipe Rambo, ya mungkin mainnya di sektor-sektor saham yang blue chip lah kayak perbankan atau BCA segala macam ya Pak ya. Karena saya pernah bahas begini, dulu waktu saya muda itu ada namanya Lock Keng Hong. Pak Lock Keng Hong itu kalau beli saham itu dia hold bisa sampai 5 tahun 10 tahun. Jadi dia beli UNTR waktu lagi zaman krisis, dia hold terus gitu ya. Pertanyaannya buat kita nih, emang bisa nge-hold segitu lama? Kita nge-hold 3 bulan aja udah meriang-meriang. Iya, saya juga gitu bertanya-tanya sih Pak, gitu. emang ada orang yang bisa nge-hold itu dalam waktu yang lama? Jawabannya risk profile. Karena memang dia itu orang yang hobinya tidur. Beli dan tidur. Didiemin aja jadinya ya. Diendepin aja. Sementara kita tuh bawaannya tuh kayak kalau nggak trading nggak gue banget nih gitu loh. Bawaannya mau jual beli apa segala macam gitu loh. Balik lagi, salah apa enggak? Tidak. Karena memang dia hobinya beli dan tidur. Sebagian orang hobinya beli dan jual. Gitu. Jadi salah apa enggak? Enggak, balik lagi ke risk profile masing-masing. Ya sih benar. Jadi ya mungkin perlu juga nih Pak, kalau kita mau beli saham, kita harus analisa dulu kan ya Pak ya. Kan ada tuh saya dengar ada tipe-tipe analisis untuk kalau kita mau beli saham tuh Pak. Gimana tuh Pak? Apa aja tipenya yang perlu dikuasai? Sebenarnya gini, tipe analisis itu ada 2. Yang paling sederhana nih, paling umum itu namanya ada fundamental sama technical. Apa itu fundamental? Fundamental itu simply kita melihat satu saham dari valuasinya, fundamental story dari saham tersebut. Kalau technical itu lebih melihat chart atau grafik dari saham. Yang suka ada grafik tuh naik turun setiap harian, betul. Itu ya Pak ya? Itu ada seni belajarnya juga Pak? Ada seni belajarnya lagi. Tapi apa bedanya fundamental sama technical? Fundamental itu adalah satu analisa untuk mengetahui apa yang dibeli. Apanya nih? Apa yang dibeli. Kalau technical itu lebih kepada kapannya beli. Kapan belinya? Kapan waktu terbaik untuk membeli sahamnya ya, teman-teman. Walaupun banyak metode ya, orang-orang sukses ada yang bilang nggak ada, jangan timing market. Jangan timing market, pokoknya beli aja cost averaging gitu ya. Metode macam-macam. Balik lagi sebenarnya semuanya itu bergantung kepada risk profile-nya kita. Jadi kalau memang kita merasa saya fundamental berat nih, beli diem boleh. Enggak, saya merasa saya teknikal nih,
Saya cuma gini, fundamentalis itu beli ketika turun. Ketika saham turun, Ketika turun beli. dia beli. Kalau trader itu atau teknikal dia biasanya beli ketika lagi naik. Dia choppy trading namanya gitu. Salah apa enggak? Enggak ada yang salah. Balik lagi semuanya ke risk profile. Oke Gitu. teman-teman, berarti variabel apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan kalau kita mau investasi itu selain kita harus menguasai dua analisis tadi penting itu nih, Pak? penting nih. Pertama, kita mesti tahu tenor investasi namanya. Oh. Jadi kalau saya balik lagi nih, kita nih punya duit, saya pengen investasi itu, let's say 5 tahun. Jadi kalau saya punya duit, masukin diam 5 tahun kunci. Ya. Tapi kan biasanya kalau kita anak muda tuh mana ada yang mau 5 tahun? Saya nggak betah Pak, udah gatel saya punya uang ditahan 5 tahun mah. Rugi aja gatel, mau ke atas apalagi cuan gitu kan? Apalagi cuan Pak. Nah biasanya kita bilang, tapi kita harus disiplin nih. Saya mau investasi 3 bulan, boleh nggak? Boleh, duit kita gitu ya. Tapi tenor investasi. Kedua, tadi memahami risk profile. Saya itu pemberani atau penakut, sehingga instrumennya akan kembali ke mereka lagi. Yang orang sering lupa adalah dana idle. Apa sih dana idle? Biasanya kalau kita orang kantoran, dapat gaji, sudah buat anak istri, buat sekolah, buat asuransi, tabungan ada sisa, baru itu beli saham. Oh jadi nggak boleh pakai dana kebutuhan sehari-hari ya? Gimana yang tuh Pak? kebanyakan nih orang-orang itu, apalagi maaf nih ya, Gen Z ya, hobinya ngutang. Iya. Nah, gimana tuh Pak? Sebentar saya potong dulu. Kalau misalnya saya mau berinvestasi, tapi pakai uang hasil ngutang. Oke. Jadi ya hutangnya kan sebenarnya nggak bagus ya, tapi kan nanti untuk sesuatu hal yang mungkin produktif lah, bisa menghasilkan kalau cuan. Nah, menurut pandangan Bapak gimana? Saya kembali lagi tadi ke yang Buffett tadi. Risk comes from not knowing what you are doing. Kalau kita sudah tahu apa yang kita lakukan, maka resiko itu tidak menjadi resiko lagi. Oke. Sekarang saya ngutang nih sama bank, saya dapat bunga 10%. Dan I have to pay anytime saya minjem 100 juta, saya mesti balikin 110 gitu ya. Betul. At the end of the period. Saya minjem bunga 10%, tapi saya taruh di saham yang saya tahu persis akan naik 50%. Betul. Boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Utang itu tidak dosa selama pertama utangnya produktif. Jadi bukan buat belanja make up, buat belanja mobil dan segala macam, karena itu namanya konsumtif. Selama kita tahu nih belinya utangnya cost bahasa keren ya, ada cost of fundnya 10%. Terus kita invest saham dapatnya 50%, dan juga the spread 40%. Boleh apa enggak? Ya boleh. Tapi jangan lupa, kalau itu ngeflip artinya enggak jadi 50%, saya untungnya cuma 10%. Berarti kita kan loss ya. Harus terima juga resikonya ya Pak. Makanya pentingnya untuk tahu dulu nih risk profile teman-teman tuh seperti apa sih ya, benar ya Pak ya? Ya kalau nggak tahu ya tempe. Kalau kita mau ngutang apalagi untuk investasi ya, harus pahami dulu, kenali dulu, paham nggak tentang instrumen investasinya ya Pak ya? Ingat ya, step itu berlaku hanya untuk yang sudah intermediate sampai advance. Kalau yang masih basic kayak saya juga basic nih Pak kayaknya Pak. Udahlah, paling aman ada duit idle. Jadi kalaupun saham yang kita beli itu turun, ingat ya, yang kita beli saham fundamental bagus nih. Jadi kalau turun itu masalah timing doang, akan naik lagi. Jadi memang agak ada puasa, tapi nggak ada risiko rugi. Berarti sabar-sabar aja ya Pak ya, ngeliat turun diamin aja dulu, gitu ya Pak ya, betul. tipsnya. Asumsi sahamnya bagus ya, saham fundamental bagus, blue chip gitu loh, itu isi semata-mata dia naik. Tapi kalau udah sahamnya saham kawula muda, gejolak, aduh, dipastikan tidak boleh pakai hutang. Iya, dan mungkin nggak boleh harus pakai duit idle juga ya Pak ya, nggak boleh pakai uang kebutuhan sehari-hari nih, karena kalau ketika dia nanti rugi, terus risk profile yang nggak bisa terima kerugiannya itu kebanyakan jadi berdampak sama jadi mental Pak. Saya jadi, itu juga kadang-kadang juga mungkin teman-teman takut Pak, makanya mau investasi tapi dia takut rugi. Cara mensiasatinya itu seperti apa ya? Seperti tadi Bapak bilang kan harus kenal produknya dulu seperti apa, paham dulu, terus kuasai tipe-tipe analisis untuk sahamnya seperti apa, ya kan ya Pak ya, supaya nggak takut-takut lagi nih mau investasi. Ini ada yang terakhir nih, yang orang suka miss, namanya target return. Jadi kalau kita kalau kita naruh duit di deposito 5% setahun ya, terus kita main saham nih, dapat 2% sebulan. 2% sebulan. 2% sebulan itu kalau disetahunkan, artinya ketika 12 ya, berarti 24% per annum. Betul. Actually is a big number. Daripada deposito. Pak, ya. Sehingga saya mau bilang gini, tolong kita disiplin terhadap target return tersebut. Jadi kalau saya bilang saya mau
20% setahun saham nih ya. Atau pas 1 bulan udah cuan 20%. Iya. Just cut. Take profit. Ya. Jadi jangan don't be greedy. Nggak boleh ya Pak ya, kita di kehidupan pribadi aja kan nggak boleh greedy, apalagi kalau mau investasi kan ya Pak. Greedy itu is manusiawi. Ya, tapi maksud saya gini, boleh apa enggak? Ya boleh, duit itu. Ya, iya duit itu. Tapi masalahnya ketika kita punya target 20% setahun, atau dikasih 20% dalam seminggu. You just take some profit. Ya, betul. Kalau kita mesti mengamankan profit, karena kita lagi mau main aman ya. Karena biasa gini, kalau orang main cuan, maka dia akan betah main di situ. Iya, main di situ. Tapi kalau masuk bonyok, masuk ketipu, masuk kerugi, masuk jadi takut Pak. Ya lama-lama dia hilang. Lama-lama hilang. Jadi pastikan semua pembelajaran tadi nih ada 4 hal ya. Tadi tenor investasinya, tentuin risk profile-nya paling penting. Dana idle dan ujung adalah target return. Jadi kita harus targetin dulu nih target return yang kita mau ambil tuh berapa dari investasi dan itu kita. Harus yang wajar gitu ya. Jadi kalau saya bilang target return berapa, saya mau 3.000%. 3.000 mungkin Pak di saham bisa 3.000%. One in a million ya. Boleh apa enggak, tapi itu lebih kepada spekulatif sih menurut saya sih. Agak-agak campur miara tuyul kayaknya gitu loh. Jadi yang wajar gini, patokannya adalah suku bunga. Kalau kita punya suku bunga 5%, let's say, mungkin paling hebat 5 kali suku bunga deh. Biasanya orang cuma 2 kali atau 3 kali gitu lah. Berarti instrumen yang bagus untuk melawan si inflasi itu ya saham ya Pak kebanyakan. Mostly saham. Sama saya mau tanya lagi nih Pak, satu pertanyaan lagi mungkin ya. Kan kalau untuk tipe, ada beberapa orang cara untuk berinvestasi. Salah satunya saya pernah dengar ada yang tipe lump sum, ada yang tipe rupiah cost averaging. Nah, ya gimana ya, kalau lump sum bukan yang naruh uang langsung di awal kan ya Pak, terus kita diemin gitu. Nah terus kalau misalnya apa yang tipe rupiah cost averaging kan yang setiap bulan. Nah kira-kira menurut Bapak kalau saham itu lebih cocok ke cara yang mana sih Pak? Terus kalau misalnya untuk Gen Z milenial itu tuh kita tiba-tiba dapat uang besar nih. Nah cocoknya yang tipe lump sum apa rupiah cost averaging menurut Bapak? Gini, kunci itu selalu ada di risk profile, Tapi kalau ditanya sektor apa, beli saham apa, saya akan bilang saham itu kan banyak ya. Ya, betul. Ada saham yang namanya cyclical. Betul. Paling gampang namanya cyclical. Ini lah. Misalkan kita ngomongin ada komoditas, kita ngomongin ada minyak sebagai mother of inflation. Ya. Ada minyak dan turunannya, ada minyak, batu bara, metal dan segala macam gitu ya. Biasanya itu akan naik kalau terjadi perang. Itu dulu misalnya. Betul. Jadi ada pakemnya nih. Ketika inflasi kalau perang minyak naik maka inflasi tinggi. Inflasi tinggi betul. Itu satu paket tuh biasanya. Ketika inflasi tinggi yang dibeli apa sih? Saham apa? Nah, itu dia Pak. Terus ada lagi nih, ketika suku bunga turun, kira-kira yang bagus apa nih? Beli apaan gitu. Jadi kalau tanya lump sum atau bukan, kalau yang paling bijak itu averaging. Iya. Tapi biasanya kalau sahamnya itu cyclical, sebaiknya lump sum kalau saya. Oh, kalau cyclical ya Pak ya. Kenapa? Karena ketika kita tahu nih batu bara mau naik, minyak mau naik gitu ya, atau emas kemarin emas mau naik nih, karena ada begini, ya itu kita dorong banyak lump sum. Tapi kalau ada beberapa sektor yang kayak consumer misalnya gitu ya. Consumer itu ada farmasi, ada rokok, ada macam-macam gitu ya. Itu biasanya tergantung sama ekonomi dunia atau ekonomi negara tersebut. Yang paling bijak adalah averaging, betul. Nah, jadi kembali lagi nih, sektornya apa dulu? Ya, dan kita harus melek ya Pak ya tentang update berita-berita tentang dunia investasi segala macam ekonomi ya Pak ya. Ya, gitu. Pasti. Jadi makanya teman-teman nih yang mungkin yang paling penting tuh kita harus paham dan kenali dulu produk investasinya seperti apa. Terus kita tahu nilai profil resiko kita seperti apa ya Pak ya. Terus yang ketiga itu kan kita tentukan tenor investasi kita mau berapa lama, mau 5 tahun. Nah dari situ kan ketahuan ya Pak produk investasi yang cocoknya apa, saham-saham apa aja sih atau gimana ya Pak? Nanti ketahuan tuh, misalkan kita beli saham nih 10 juta, terus 3 bulan tuh udah gerah-gerah nih, aduh gue mau jual lah, berarti bukan investor dia pasti. Betul. Dia masa dia trader. Ya, terus kita tentuin juga target return kita mau berapa, jangan jadi greedy lah ya Pak ya, intinya kayak gitu. Terus yang terakhir kita harus pintar-pintar buat
kita lakukan analisa ya Pak, cara-cara berinvestasi mungkin dengan yang lump sum atau rupiah cost averaging, atau kita juga harus paham dengan analisa-analisa yang mau fundamentalnya atau teknikalnya ya Pak. Betul. Terus mungkin ada apa lagi nih Pak? Tambahan yang Bapak bisa kasih supaya saya terutama terus generasi milenial dan Gen Z itu nggak takut lagi. Ada 2 hal lagi sebenarnya. Investasi apa Pak? Pertama, sebelum enter baca bismillah. Itu mah harus Pak. Yang kedua, wajib setelah itu. kita beli banyak-banyak doa. Aja. Gitu. Jadi baca bismillah baca bismillah dan banyak-banyak doa. Iya. Artinya Oke. gini, pokoknya jangan sampai kita terlalu brutal dalam berinvestasi. Nggak boleh FOMO. Yang paling penting adalah jejak. Ya. Jejak itu artinya know what you buy Ya. and buy what you know. Ya. Itu basic banget. Oke teman-teman, sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa beli pepaya. Tadi barusan ketemu mantan, saya tanya investasi apa ya? Saya Devi, salam investasi.